Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muharram, kelas MN32R. Di sini saya akan menjawab 8 soal UTS yang diimplementasikan ke perusahaan yang saya pilih, yaitu Eiger Tropical Adventure. Langsung ke soal yang pertama. Yang pertama ada proses penciptaan nilai untuk pelanggan. Nah, dimana di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama ada memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua ada desain pelanggan dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada membangun sebuah program pemasaran terpadu yang memberikan nilai unggul, seperti misalkan merek, harga, produk, dan distribusi. Yang langkah keempat ada membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kesenangan pelanggan. Yang terakhir ada mendapatkan nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Yang pertama yaitu memahami pasar dan keinginan serta kebutuhan pelanggan. Pendakian gunung di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2013 tercatat 250.000 orang yang melakukan pendakian, 300.000 orang di tahun 2015. 2017 ada 350.000 orang, 2019 mengalami peningkatan menjadi 450.000 orang, dan 2021 karena pandemi menjadi 250.000 orang. Eiger menjadikan hal ini sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan penjualan. Banyak pecinta alam atau penggiat alam yang membutuhkan alat-alat mountaineering atau mungkin gear, aksesoris yang kompatibel, efektif, dan juga memiliki banyak fungsi. Eiger menciptakan banyak produk yang diantaranya ada carrier, ada sepatu, ada jaket, tenda, trekking pole, dan alat-alat mendaki lainnya. Yang kedua itu ada desain pelanggan dan strategi pemasaran. Eiger berfokus membuat produk untuk kalangan pecinta alam atau penggiat alam dan penjelajah satu daerah atau riding atau backpacker. Eiger mempunyai beberapa strategi pemasaran seperti melakukan ekspedisi dalam dan luar negeri, yang dimana saat ini Eiger sedang ekspedisi 28 gunung, dan dimana sekarang dia baru sampai di Kartens, piramid di Papua. Nah, mungkin juga dari sosial media, mungkin dari podcast, dan juga ada dari brand ambassador. Yang ketiga ada membangun sebuah program pemasaran terpadu yang memberikan nilai unggul. Eiger berhasil memiliki merek yang kuat atau merajai mungkin dibandingkan kompetitornya di Indonesia. Eiger berani memberikan harga yang tinggi tetapi juga memberikan kualitas produk yang tinggi juga, jadi sesuai atau worth it. Eiger memperluas distribusinya ke seluruh dunia atau ke mancanegara. Eiger memiliki lebih dari 400 outlet di seluruh Indonesia hingga ke mancanegara. Dan Eiger terus melakukan promosi untuk para pelanggan seperti melakukan diskon atau mensponsori acara-acara yang bertemakan kegiatan adventure atau outdoor yang seperti pendakian, fun bike, seminar, dan lain-lain. Eiger memproduksi produk untuk kegiatan adventure atau outdoor. Produk yang ditawarkan oleh Eiger cukup bervariasi, yaitu berbagai jenis tas, coating atau baju, headwear, footwear, sepatu, aksesoris, dan peralatan lainnya. Yang keempat ada membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kesenangan pelanggan. Selama ini Eiger telah membangun hubungan dengan banyak public figure dan juga penggiat alam terkenal. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan popularitas Eiger di kalangan masyarakat luas. Eiger juga membentuk EASE atau Eiger Adventure Service Team, yaitu sebuah organisasi yang dikelola secara profesional dan didukung oleh mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian di lapangan dalam hal petualang, memberikan layanan tanpa meninggalkan kebutuhan untuk pelestarian alam dan tanggung jawab terus-menerus. EASE memberikan layanan informasi dan komunikasi tentang pembangunan petualangan lokal dan internasional. EASE adalah jembatan antara Eiger dan anggota atau masyarakat sebagai pelanggannya. Ini dimaksudkan untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan Eiger. Dan yang terakhir itu ada mendapatkan nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Eiger melakukan penelitian tingkat kepuasan konsumen guna meningkatkan nilai perusahaan.
Eger memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas produk jika ada keluhan dari pelanggan. Eger juga akan membenahi dan meningkatkan kualitas layanan jasa jika terdapat keluhan dari pelanggan. Eger mempersilahkan dan menyediakan platform saran dan penilaian seperti ada di webnya, terus juga ada di Instagram atau sosial media lainnya guna memperbaiki produk atau jasa yang buruk dan juga meningkatkan nilai dan kualitasnya tentunya. Di soal yang kedua itu elemen-elemen micro environment dan macro environment. Nah, dimana di micro environment atau mungkin internal pihak-pihak atau faktor-faktor yang mempengaruhi di mungkin lebih dekat dari Eiger-nya, yaitu yang pertama itu ada perusahaan itu sendiri. Nah, itu Eiger didirikan oleh Roni Lukito pada tahun 1993 dan memiliki kantor sekaligus pabrik di Bandung. Saat ini Eiger memiliki 4.500 orang karyawan. Dan yang kedua itu ada customer. Saat di sini ada grafik yang dimana saya jelaskan di soal yang pertama. Tentunya Eiger memiliki customer penggiat alam atau penjelajah. Tidak jauh dari itu. Terus juga ada kompetitor. Kompetitor sini ada Konsina, ada Ray, Calibre, Aftek, dan Cosmet. Tentu Eiger dinilai lebih merajai di Indonesia karena mungkin pemasaran Eiger ini lebih baik begitu. Dan sini ada macro environment yang dimana di segmentasi geografis kondisi geografis Indonesia yang kaya akan tempat wisata alam menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka, mulai dari pendakian, mungkin wisata religi, jelajah lintas daerah, dan lain sebagainya. Segmentasi dari produk Eiger ini adalah diposisikan pada gaya hidup petualangan. Dari segi segmentasi demografis pasar, Eiger terdiri dari beberapa variabel seperti baik wanita maupun pria dewasa yang senang berpetualang, yang berusia 17 tahun ke atas, di mana barang yang disediakan sudah mencakup untuk keperluan petualangan. Di segmentasi teknologi, Eiger telah menggunakan internet atau web untuk sarana penjualan, yang dimana pelanggan tidak perlu datang ke store, tapi bisa dari rumah atau mungkin dari manapun. Di soal yang ketiga ada identifikasi produk inti atau core product, juga produk aktual atau actual product, dan produk tambahan atau augment product. Di produk inti atau core product itu ada mungkin Eiger punya produk carrier atau rucksack. Pertama ada die pack, ada shoulder bag, waist bag, travel bag, lumbar bag, hydro pack system, dry bags, picking bags, laptop bags, multi-purpose bag. Itu untuk tas. Dan di clothing ada jaket, ada cloth, itu baju, ada hat, topi, ada balaclavas, ada bandana. Terus ada footwear, ada sepatu, ada sendal, ada kaos kaki, ada gaiter. Gaiter itu pelindung kaki, sama kayak kaos kaki cuman dia lebih keras gitu. Terus juga ada peralatan lainnya, ada sleeping bag, ada tenda, ada sarung tangan, di equipment juga ada pisau, ada karabiner, ada botol, ada cooking set atau bisa kita sebut nesting. Terus juga tracking pole, juga ada kompas, dan juga sebenarnya masih ada banyak lagi. Di produk aktual atau aktual produk ini ada seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual di sekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual diantaranya tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti. Di sini Eiger selalu memberikan informasi spesifikasi setiap produknya yang dihasilkan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah pelanggan untuk mempertimbangkan yang akan dibelinya sesuai kebutuhan gitu. Misalkan contoh di gambar ini ada sepatu, ada ukurannya, ada informasinya, dan juga ada carrier sini ada informasinya, dan sebenarnya masih banyak lagi gitu. Dan juga ada produk tambahan atau augment product. Produk tambahan merupakan produk yang ditawarkan oleh produsen di luar dari produk inti yang ada.
Produk tambahan juga bisa diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Contoh dari produk tambahan Eiger yaitu saya tahu itu Eiger menyediakan shopping bag berbahan dasar singkong guna mengurangi pemakaian plastik gitu. Juga untuk menawarkan jasa dan produk tambahan, Eiger menyediakan coffee shop di beberapa store-nya. Dan di soal yang keempat itu ada usulan brand sponsorship dan brand development yang belum pernah digunakan. Jadi Eiger melakukan promosinya melalui iklan media cetak dan media massa. Selain itu juga melakukan promosi penjualan pada jaringan internet dan web resminya. Kegiatan promosi lain yang juga dilakukan oleh Eiger adalah dengan mengadakan sponsor acara-acara yang bertemakan kegiatan alam atau adventure, seperti pendakian, ada mungkin fun bike, seminar dan lain-lain. Eiger juga memberikan diskon khusus kepada para member Eiger atau member komunitas tertentu. Nah, di sini menurut saya promosi yang belum pernah diterapkan dan mungkin baik untuk diterapkan yaitu mungkin Eiger bisa membuat film penjelajahan seperti penjelajah gunung atau daerah tertentu dimanapun itu, tetapi berskala internasional, di mana hal itu dapat membuat Eiger lebih dikenal di seluruh dunia, sesuai dengan misi Eiger yaitu yang memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia. Di soal yang kelima itu ada pricing strategi atau strategi penetapan harga. Di sini Eiger dalam menjalankan penjualan produk menggunakan strategi harga dengan menggunakan batasan-batasan harga pada tiap produknya. Batasan-batasan harga yang digunakan oleh Eiger diantaranya adalah dengan memberikan penawaran harga produk pada website resminya, mulai dari kelompok produk dengan harga di bawah Rp100.000 hingga kelompok produk di atas Rp1.000.000. Selain itu, Eiger dalam menjalankan penjualan produknya menggunakan strategi harga dengan cara memberikan potongan kepada yang mempunyai member dan merupakan ikatan sebagai konsumen tetap. Nah, di soal yang keenam itu adalah strategi vertical marketing system. Nah, di sini Eiger menggunakan strategi vertical marketing system corporate yang dimana Eiger mengkombinasikan serangkaian tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal atau satu pihak. Mungkin Eiger bisa mencoba strategi VMS, kontrak, atau bisa kita sebut franchise gitu. Kemungkinan Eiger bakalan bisa mudah memperbanyak outletnya lagi, begitu lebih mudah lagi. Di soal yang ketujuh itu ada promotional mix. Yang dimana promotional mix ini adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk melakukannya, Anda perlu mengkombinasikan penggunaan alat, media, ataupun metode tertentu agar sebuah bisnis dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Eiger melakukan promosi untuk para pelanggan seperti memberikan diskon atau mensponsori acara-acara bertemakan kegiatan adventure atau outdoor. Juga mempunyai brand ambassador yaitu penjelajah atau public figure yang memiliki hobi berkegiatan di alam. Di soal yang ke-8 atau soal yang terakhir itu ada push strategi dan pull strategi. Yang dimana pull strategi itu upaya publikasi dan pelayanan terbaik dalam kegiatan pemasaran. Contohnya Eiger melakukan pemasaran melalui akun resmi sosial media, dari web resmi juga ada, dari brand ambassadornya juga, serta mensponsori acara-acara yang bertemakan outdoor. Di push strategi itu ada upaya yang dilakukan dengan melalui upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk, juga meningkatkan jasa pelayanan. Seperti halnya Eiger memastikan kualitas produknya lebih baik dari merek lainnya. Dan juga Eiger meningkatkan jasa pelayanan seperti membentuk KIS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.